Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukun? Semoga anak-anak ustazah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kesempatan kali ini kita masih di subtema 2, namun pembelajaran yang ke-6. Nah, tahukah kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Kira-kira siapa ya nak pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia? Yaitu ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juli 1901. Nah, dia juga menempuh sekolah dasar atau SD-nya diselesaikannya di Mojokerto. Dan sekolah menengah pertamanya di Surabaya. Nah, setelah tamat sekolah menengah pertama, diselesaikannya di Surabaya. Ia melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Nah, Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian Insinyur Soekarno juga lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juli 1901 dari pasangan Raden Sukemi Susrodiharjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Nah, sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto. Kemudian sekolah menengah pertamanya di Surabaya. Nah, di Mojokerto ayahnya memasukkan Soekarno ke Ersti Inland School di tahun 1911. Nah, di mana Soekarno dipindahkan ke Europeiski Lager School untuk memudahkannya diterima di Huger Burger School. Nah, kemudian setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS, Surabaya, Jawa Timur. Nah, kemudian di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari Syarikat Islam. Nah, organisasi yang kala itu dipimpin oleh host Djokro-Minoto yang juga memberi tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Nah, dari sinilah rasa nasionalisme dari dalam diri Soekarno terus menggelora. Nah, di tahun berikutnya, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nah, nama organisasi tersebut kemudian Soekarno ganti menjadi Jongjava atau Pemuda Jawa pada tahun 1918. Nah, kemudian pada tahun 1920, seusai tamat dari HBS, Soekarno ini melanjutkan studinya ke Teknisi Hook School, di mana sekarang berganti menjadi Institut Teknologi Bandung. Nah, di Bandung dan mengambil jurusan teknik sipil. Nah, saat bersekolah di Bandung, Soekarno ini tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Syarikat Islam dan sahabat karib Djokro-Aminoto. Nah, kemudian melalui Haji Sanusi, Soekarno ini berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada Cipto Mangunkusumo dan Dr. Dowes Dekker yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional Indisci Partij, di mana Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuklah merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Pada akhirnya, Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Nah, di mana berdasarkan sidang yang diadakan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, panitia kecil untuk upacara proklamasi yang terdiri dari 8 orang yang dipilih resmi. Nah, kemudian untuk tugasnya adalah anak-anak ustazah bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Misalnya ada nama tokoh, tempat tanggal lahir, pendidikannya di mana, dan lain sebagainya. Nah, Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, di mana proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia serta Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, kemudian ia juga selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia karena selama hayatnya, Bung Karno ini telah menyumbangkan seluruh tenaga, pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar lebih menjadi bangsa besar yang hidup dalam masyarakat keadilan, kemudian berkemakmuran, dan bebas dari penindasan. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara langsung dibicarakan oleh Soekarno yang semenjak pagi telah memenuhi halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dikukuhkan oleh KNIP. Nah, Insinyur Soekarno adalah seorang sosok pahlawan yang sejati, tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian di dunia. Nah, semua sepakat bahwa Insinyur Soekarno adalah seorang manusia yang tidak biasa yang belum tentu dilahirkan kembali dalam waktu 1 abad. Kemudian Insinyur Soekarno juga adalah bapak bangsa yang tidak akan tergantikan. Nah, Soekarno atau lebih diakrab Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, dan Presiden Republik Indonesia pertama. Selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian Bung Karno juga menciptakan masyarakatnya yang berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sikap keadilan sosial juga dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah dengan membantu mereka yang dalam kesulitan atau yang mengalami kesulitan. Nah, di sini misalnya sikap yang menunjukkan keadilan sosial juga dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contoh penerapan sikap tersebut adalah membantu mereka yang berada dalam kesulitan. Nah, sebelumnya kamu telah mempelajari keterampilan bagaimana menangani luka karena terjatuh atau luka melepuh. Nah, keterampilan tersebut dapat kita terapkan jika ada teman atau orang lain yang mengalami kecelakaan sehingga mengalami luka dan melepuh. Nah, cedera luka adalah luka lecet atau abrasi, yaitu cedera goresan pada kulit. Nah, yang pertama, cara mengatasinya, bersihkan bagian yang terluka dengan sabun antiseptik. Kemudian tekan perlahan bagian luka dengan perban atau kain bersih. Lalu, oleskan bagian luka dengan krim antiseptik. Nah, selanjutnya ada luka lepuh. Nah, cara mengatasinya, dinginkan bagian yang lepuh dengan air bersih, lalu bersihkan dan keringkan bagian yang lepuh. Balut longgar dengan perban dan jangan mengompres luka bakar dengan es karena dapat merusak kulit dan memperburuk cedera.
Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.